Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Nata Arman. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita ke informasi lainnya. Pemirsa, 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka setelah aksi penembakan massal berlangsung di Sydney, New South Wales, Australia. Satu orang pelaku penembakan tewas di tempat kejadian, sementara satu lainnya dalam kondisi kritis. Oh my God, get down, boys, get down. Oh my God. Kepanikan terjadi saat penembakan brutal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu sore waktu setempat. Sebanyak 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka, termasuk 2 orang anggota polisi. Seorang pelaku penembakan tewas di tempat dan 1 orang lainnya dalam kondisi kritis. Saat ini, otoritas Australia tengah melakukan investigasi termasuk bersiaga dari ancaman lanjutan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney selama perayaan komunitas Yahudi. Ia juga memuji polisi, layanan darurat dan anggota masyarakat yang turun tangan selama aksi teror tersebut. This afternoon, there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI menyatakan belum memiliki informasi resmi perihal ada tidaknya WNI yang menjadi korban penembakan massal ini. Pemirsa, keberanian Ahmed Al-Ahmed, seorang pria yang berhasil merebut senjata pelaku penembakan massal di Sydney, Australia, viral di media sosial. Perdana Menteri Australia menyebutnya sebagai simbol kepahlawanan warga sipil. Get down, boys, get down. Di tengah kepanikan saat serangan bersenjata saat perayaan Hanukkah di Bondi Beach, Australia, keberanian seorang pria tak bersenjata bernama Ahmed Al-Ahmed menyelamatkan banyak nyawa. Ahmed nekat menerjang dan merebut senjata salah satu pelaku penembakan meski akhirnya ia tertembak 2 kali. Aksi heroik pedagang buah di kawasan Sydney tersebut viral di media sosial. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memuji keberanian Ahmed dan menyebutnya sebagai simbol kepahlawanan warga sipil. Sementara itu, seorang warga Australia mengatakan bahwa serangan itu tampak disengaja menyasar komunitas Yahudi. So we're sitting on the grass and there was about 6 shots that sounded like fireworks, but then they didn't stop and they kept going for about 2 to 3 minutes, about 40 to 50 shots, and then stopped for about 10 seconds and there was just another 2 shots. Where were the shots coming from? From the end of North Bondi where the car park is. Serangan dalam perayaan umat Yahudi tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk seorang rabi ortodoks Yahudi terkemuka, Eli Slinger. Pemirsa, para aktivis di Dublin, Irlandia menggelar aksi protes pendukung tahanan Palestine Action yang melakukan mogok makan di Inggris. Aktivis Palestine Action yang ditangkap telah melakukan mogok makan sejak 2 November dan 5 diantaranya kini dirawat di rumah sakit. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah dan masyarakat Irlandia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penderitaan warga Palestina yang mengalami genosida Israel. Demonstran juga menyerukan pembebasan segera para aktivis pro-Palestina dan penghapusan Palestine Action dari daftar organisasi terlarang di Inggris. Kuatnya sentimen pro-Palestina di Irlandia membuat pihak berwenang kesulitan untuk menekan aksi solidaritas. To be brutally honest, I would not expect much from the Irish government. The Irish government has done the absolute minimum in regards to the events in Gaza, the events in Palestine. Pemirsa, hujan deras membanjiri tenda-tenda usang para pengungsi Palestina di Camp Zaitun di jalur Gaza. Banjir memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza, Palestina.
Warga Gaza juga harus menghadapi musim dingin di tengah kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan pelindung dari cuaca dingin. Para pengungsi membangun penghalang tanah untuk melindungi tenda mereka dari banjir. كارثة. أول شيء الأرض طينة والخيم هذه اللي سلمونا إياها لا تصلح للسكن بالمرة. قطرية تسرب علينا المية زي ما انتم شايفين والله عومة أقسم بالله. وين ما إجوا حاطين الصولة وغراض عشان يلقوا إشوا منه عن الأطفال. أنا زوجة شهيد طبعا عندها 4 أطفال صغرهم 2 والخيمة على الأمانة الليلة ما نمناش. Menurut Direktur Eksekutif Jaringan LSM Palestina, Amjad Al-Shawa, badai ini mengungkap bahwa buruknya situasi kemanusiaan di Gaza. Warga Palestina menghadapi kesulitan akibat genosida Israel dan kerusakan parah terhadap bangunan dan instalasi air. Pemerintah Gaza telah memperingatkan dampak badai tersebut dan menekankan perlunya menyediakan tenda yang layak bagi para pengungsi. Pemirsa, ajang perlombaan motocross kembali digelar di Gaza, Palestina. Ajang tersebut sempat terhenti ketika Gaza dibombardir oleh Zionis Israel. Warga Gaza kembali bersepeda motor off-road di padang pasir Netzarim setelah sempat terhenti akibat perang. Para peserta menaklukkan bukit pasir yang menantang. Atraksi ini pun disambut antusias warga Gaza. والله احنا جايين طبعا نفرغ هواء طبعا بما انه الوضع كان عندنا صعب يعني لنا 2 سنين طبعا نجيش في المنطقة هذه كان محتلها الجيش الإسرائيلي في يوم من الأيام فجايين برضو ننبسط. Meski beberapa kali Zionis Israel melanggar perjanjian, aktivitas warga Gaza perlahan kembali usai perjanjian damai berlaku pada 10 Oktober lalu. Pemirsa, dunia otomotif saat ini tidak hanya diisi oleh kaum dadam. Dan di Teheran, Iran, sejumlah perempuan juga menantang stereotip dengan modifikasi dan juga balap mobil. Menantang stereotip gender, sekelompok perempuan di Teheran, Iran berkumpul dalam komunitas pecinta modif dan balap mobil. Para anggota melaju di jalan ibu kota dengan mobil-mobil mereka yang telah dimodifikasi dengan warna-warna unik. Girls Car Club membuka pintu bagi perempuan lain yang ingin bergabung dan mengembangkan dunia otomotif di Iran. I started driving when I was 12. My father taught me to drive a car, and that's why I interested in cars and tuning. I'm competing in drag race for almost 2 years, and I hold several national titles. And I spent a lot of money, like thousands, on my engine. And my plan for future is to buy a real fancy car and take a part in international car race. Di tengah dunia otomotif yang didominasi pria, para perempuan Iran dengan bangga berdiri di samping mobil mereka, mendobrak tabu dan menginspirasi perempuan lainnya. Pemirsa, kedatangan Lionel Messi di India berakhir ricuh. Ribuan fans yang kecewa merusak fasilitas di Stadion Salt Lake di Kolkata, India. Kericuan ini terjadi beberapa saat setelah mega bintang Lionel Messi meninggalkan Stadion Salt Lake di Kalkuta, India Barat.
Ribuan penggemar Messi pun marah merusak seisi stadion lantaran singkatnya keberadaan Messi di lokasi yang selalu dikerubungi pejabat India. Para penggemar mengaku telah membeli tiket 12.000 pound atau sekitar 2,2 juta rupiah untuk bisa melihat Messi. Bahkan ada yang sampai membayar 60.000 pound atau 133 juta rupiah lebih untuk bisa bertemu dan mendapat tanda tangannya. Messi hanya 10 menit di lokasi dan dikelilingi puluhan pejabat India, akhirnya dievakuasi petugas. Dalam 3 hari kunjungannya ke India, Messi diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi dan menghadiri semacam acara peragaan busana. Luar biasa, atlet lompat galai putri Indonesia Diva Renata Jayadi raih emas sekaligus pecahkan rekor SEA Games. Anyus Pagi akan segera kembali.